Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak dosen, pengampu mata kuliah proyek perangkat lunak, Bapak Bagus Ali Akbar, SI Mkom, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan, terutama rekan setim yang saya cintai. Perkenalkan, saya Adam Faturrahman. Pada kesempatan UAS hari ini, saya memegang tanggung jawab sebagai Project Manager dari kelompok Anomali Plus One. Kami di sini akan mempresentasikan laporan akhir dan hasil dari proyek rekayasa lunak kami yang bertajuk Sistem Informasi Manajemen dan Reservasi Rental PlayStation GoPlay yang berbasis web, merupakan solusi digital untuk operasional rental di kawasan Rawabadak, Kabupaten Subang. Di sini saya sebagai project manager akan menjelaskan atau memaparkan materi pembukaan, pengenalan tim dan peran masing-masing anggota, latar belakang, identifikasi masalah, tujuan pengembangan sistem, ruang lingkup proyek, manfaat yang diharapkan, gambaran singkat organisasi atau studi kasusnya, serta teknologi yang digunakan, metodologi pengembangan, lalu yang terakhir kesimpulan dan saran. Baik, kita mulai. Pertama-tama kita akan melakukan pengenalan tim dan peran masing-masing anggota. Pertama tadi saya sudah menjelaskan diri saya sebagai project manager yang akan menjelaskan dan memaparkan garis besar dari sebuah sistem ini. Dan yang kedua ada Ramdan Prayitno yang berperan sebagai sistem analis, bertugas memetakan alur bisnis manual menjadi spesifikasi sistem digital yang terstruktur. Yang ketiga ada Muhammad Noval Mulyadi selaku desainer sistem yang bertanggung jawab merancang perwarupa antarmuka agar visual aplikasi terlihat modern dan nyaman digunakan. Lalu yang keempat ada Azbar Muhammad Wildan Pratama sebagai sistem developer yang mengeksekusi rancangan desain dan alur kerja menjadi baris-baris kode fungsional. Dan yang terakhir ada Divi Agung Satria selaku tester sistem yang melakukan kendali mutu untuk memastikan aplikasi terbebas dari bug sebelum dirilis. Baik, di sini laporan akhir. Pertama-tama saya akan melakukan penjelasan dari latar belakang. Di sini di bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Di era digitalisasi saat ini, efisiensi operasional merupakan kunci utama keberlanjutan usaha, termasuk pada sektor hiburan seperti rental video game, rental PlayStation GoPlay yang berlokasi di Rawabadak, Kabupaten Subang. Saat ini masih mengandalkan sistem pengelolaan konvensional. Seluruh alur kerja mulai dari pencatatan ketersediaan unit, pendaftaran member, hingga manajemen durasi bermain atau billing masih dilakukan secara manual menggunakan buku besar. Ketergantungan pada sistem manual ini menimbulkan beberapa kendala kritikal. Pertama, tidak adanya sinkronisasi data secara real time, seringkali menyebabkan double booking atau bentrok jadwal ketika pelanggan melakukan reservasi melalui WhatsApp. Kedua, perhitungan biaya sewa manual seringkali menimbulkan ketidakakuratan yang merugikan baik bagi pengelola maupun pelanggan. Selain itu, resiko kerusakan atau kehilangan fisik buku catatan menjadi ancaman serius bagi integritas laporan keuangan usaha. Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, diperlukan transformasi digital melalui pengembangan sistem informasi manajemen reservasi rental PlayStation GoPlay berbasis web. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data inventaris unit PS3 dimulai dari PS3 sampai PS4 dengan mode reservasi dan billing otomatis. Pemilihan platform basis web bertujuan agar sistem dapat diakses secara fleksibel oleh pengelola maupun member tanpa terbatas oleh perangkat tertentu. Yang kedua ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah-masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada inefisiensi administrasi. Proses pencatatan transaksi secara manual memerlukan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan penulisan atau juga bisa disebut human error. Yang kedua, lemahnya transparansi informasi. Member tidak memiliki akses langsung untuk memantau status ketersediaan unit secara real time. Yang ketiga, kurangnya akurasi billing. Penentuan biaya sewa sering mengalami selisih karena perhitungan durasi bermain yang tidak menggunakan sistem timer otomatis. Yang keempat, kesulitan rekapitulasi data. Bagi pemilik atau owner, kesulitan dalam melakukan audit pendapatan harian maupun bulanan. Karena itu, data tidak tersimpan dalam basis data yang terstruktur dan aman. Lalu selanjutnya ada tujuan pengembangan sistem. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan proyek perangkat lunak ini, yang pertama yaitu membangun sistem informasi berbasis web yang mampu mengotomatisasi seluruh proses bisnis pada rental PS GoPlay. Yang kedua, menyediakan fitur booking online mandiri bagi member untuk meningkatkan kepastian jadwal bermain. Yang ketiga, mengimplementasikan fitur monitoring status unit yang lengkap dan dilengkapi dengan timer otomatis sebagai dasar perhitungan billing yang akurat. Yang keempat, menghasilkan laporan pendapatan yang transparan dan akurat guna memudahkan manajemen usaha pemilik. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Agar pengembangan tetap fokus dan terukur, ruang lingkup proyek ini dibatasi pada yang pertama, fungsionalitas utama. Di sini ada manajemen, login dan logout, pengelolaan inventaris PS3 dan PS4, sistem reservasi online, monitoring status unit atau real-time timer, dan pelaporan pendapatan harian atau bulanan. Yang kedua ada aktor sistem, admin, pengelola operasional, dan pemilik sebagai pemantau laporan, dan member pelanggan yang terdaftar. Yang ketiga ada teknologi yang digunakan, yaitu ada framework Laravel 12 dengan PHP 8.2 dengan database SQLite dan front-end Vite plus Blade. Yang keempat, batasan sistem. Sistem ini tidak mencakup kontrol perangkat keras dan belum mendukung integrasi payment gateway. Yang selanjutnya ada manfaat yang diharapkan, terutama bagi pemilik atau owner. Kemudahan memantau kinerja bisnis secara real time, secara keamanan data finansial melalui laporan pendapatan yang terstruktur. Bagi admin, mempercepat pelayanan transaksi, mempermudah kontrol unit, dan mengurangi beban kerja administratif yang repetitif. Bagi member atau pelanggan, pengalaman pemesanan yang lebih modern, cepat, serta transparansi biaya dan waktu bermain yang lebih jelas dan detail. Bagi pengembang, sarana penerapan ilmu rekayasa perangkat lunak dalam membangun sistem informasi berbasis web menggunakan framework modern. Lalu selanjutnya ada gambaran singkat organisasi atau studi kasus. Rental PS PlayStation, GoPlay merupakan unit usaha yang bergerak di bidang jasa hiburan digital yang berlokasi di Rawabada, Kabupaten Subang. Usaha ini menyediakan fasilitas penyewaan konsol PlayStation 3, 4, dan juga 5 dengan sistem sewa berbasis durasi waktu. Operasional GoPlay didukung oleh dua aktor utama. Yang pertama ada pemilik sebagai owner yang mengawasi arus kas dan kebijakan bisnis, serta admin yang menangani layanan transaksi harian. Meskipun memiliki basis pelanggan yang stabil di wilayah Subang, GoPlay masih menghadapi kendala efisiensi akibat penggunaan buku besar dalam pencatatan transaksi. Lalu selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Teknologi dan framework yang digunakan, yang pertama ada PHP Hypertext Preprocessor. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang dirancang khusus untuk pengembangan web. Proyek ini menggunakan PHP versi 8.2 yang menawarkan performa lebih cepat, fitur keamanan terbaru, dan type hinting yang lebih baik untuk menjaga stabilitas sistem billing. Yang kedua ada framework dari Laravel 12.
Laravel adalah framework PHP open source yang menggunakan pola desain MVC atau juga disebut model view controller. Laravel 12 digunakan sebagai backbone backend system GoPlay karena kemampuannya dalam menangani routing yang kompleks, sistem autentikasi multi-good, membedakan admin, member, dan pemilik, manajemen database melalui Eloquent ORM, serta fitur keamanan bawaan seperti proteksi CSRF dan enkripsi password menggunakan Bscript. Komponen MVC dalam Laravel yaitu adalah model. Di dalam model ini ada pengelola interaksi dengan database, yang di dalamnya ada tabel user, admins, consoles, booking, dan transaction. Di dalam view, mengelola tampilan antarmuka menggunakan Blade Template Engine. Di dalam controller, menghubungkan logika bisnis antara model dan view, dipisahkan berdasarkan peran, misalnya admin, member, atau out. Framework yang ketiga ada SQLite. SQLite adalah sistem manajemen basis data relasional berbasis file yang ringan dan tidak memerlukan server database terpisah. SQLite dipilih untuk pengembangan dan pengujian lokal sistem GoPlay karena kemudahannya dalam setup dan portabilitasnya. Seluruh data sistem tersimpan dalam satu file, database SQLite. Yang keempat adalah Vite. Vite adalah build tool front-end generasi terbaru yang digunakan sebagai pengganti Laravel Mix. Vite menyediakan fitur hot module replacement atau bisa disingkat HMR yang memberikan pembaruan tampilan secara instan selama proses pengembangan tanpa memerlukan refresh browser secara manual. Lalu metodologi pengembangan perangkat lunak, kami di sini menggunakan metodologi yang disebut waterfall. Pengembangan sistem GoPlay menggunakan metodologi waterfall, yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial dan terstruktur. Setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Tahapan metodologi waterfall terbagi menjadi 5 di dalam alur bisnis sistem kami. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Di sini mengidentifikasi kebutuhan fungsional, seperti dari F01 sampai dengan F07, dan non-fungsional dari NF01 sampai NF06, berdasarkan wawancara dengan pemilik GoPlay. Yang kedua ada perancangan sistem. Merancang arsitektur MVC, struktur IRD, diagram UML, dan wireframe Figma. Yang ketiga implementasi atau coding. Mengimplementasikan rancangan ke dalam kode program menggunakan Laravel 12, SQLite, Blade, dan Vite. Keempat ada pengujian. Di sini pengujian kami menggunakan block testing atau bisa disebut black box testing dan user acceptance testing, disingkatnya UAT. Yang kelima ada pemeliharaan. Di sini kami memperbaiki perbaikan bug dan penyesuaian sistem secara pasca pengujian. Baik, sekian dari saya, dari Project Manager. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rabdan Prayitno, yaitu selaku sistem analis yang bertugas memetakan alur bisnis manual menjadi spesifikasi sistem digital yang terstruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Prayitno dari kelompok 8. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan peran saya sebagai sistem analis dalam proyek Sistem Informasi Manajemen dan Reservasi Rental PlayStation GoPlay berbasis web. Sebagai sistem analis, saya bertanggung jawab menjelaskan seluruh proses analis sistem, mulai dari identifikasi masalah pada sistem yang berjalan, analisis dokumen, pendefinisian kebutuhan, hingga pemodelan UML. Sebagai sistem analis, saya memiliki tanggung jawab utama untuk menjelaskan bagaimana sistem GoPlay dirancang dari sisi analis.
Tanggung jawab saya meliputi pertama analisis sistem yang berjalan, lalu analisis dokumen, analisis kebutuhan fungsional, dan pemodelan UML. Untuk saat ini, rental PlayStation GoPlay masih menggunakan sistem pengolahan konvensional berbasis buku besar. Sistem manual ini menimbulkan beberapa masalah, yaitu pertama, human error. Pencatatan manual sangat rentan terhadap kesalahan penulisan dan perhitungan biaya sewa. Kedua, double booking. Karena tidak ada sinkronisasi data secara real time, sering terjadi bentrok jadwal ketika pelanggan melakukan reservasi. Lalu perhitungan durasi bermain dilakukan secara manual sehingga sering menimbulkan selisih biaya yang merugikan baik owner maupun pelanggan. Selanjutnya, rekapitulasi data. Owner kesulitan dalam melakukan audit pendapatan harian maupun bulanan karena data tidak tersimpan dalam basis data yang terstruktur. Masalah-masalah inilah yang menjadi dasar kami mengembangkan sistem GoPlay. Untuk merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, saya melakukan pemetaan proses bisnis menggunakan BPMN atau Business Process Model and Notation. Dalam BPMN ini terdapat dua jalur utama dalam proses bisnis GoPlay. Yang pertama yaitu jalur online, yang dimana member melakukan login, kemudian input booking online, yang dimana sistem akan otomatis mengecek ketersediaan jadwal, yang dimana jika tersedia data diteruskan ke owner untuk dikonfirmasi. Lalu yang kedua ada jalur offline, yang dimana pelanggan datang langsung ke lokasi, kemudian owner memprosesnya secara manual melalui fitur kelola reservasi. Setelah itu terdapat tahap validasi persiapan unit, monitoring status unit dengan timer otomatis, hingga output akhir berupa laporan pendapatan yang direkap secara otomatis. BPMN ini membantu memastikan seluruh alur kerja sistem baru sudah terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis dokumen untuk memetakan dokumen manual yang selama ini digunakan ke dalam struktur database digital. Yang pertama itu buku pendaftaran member, yang dimana ditransformasikan menjadi tabel user dan member yang digunakan untuk proses autentifikasi login. Lalu logbook inventaris menjadi tabel konsol yang menyimpan data unit PS4 atau PS5 beserta status ketersediaannya. Lalu buku kasir atau billing ditransformasikan menjadi tabel transaction dengan perhitungan biaya yang dilakukan secara otomatis oleh controller. Lalu laporan bulanan dihasilkan melalui view report yang diambil secara otomatis menggunakan query SQL berdasarkan periode tertentu. Dengan transformasi ini, seluruh data menjadi terstruktur, aman, dan mudah untuk direkap. Lalu selanjutnya, analisis kebutuhan atau SRS. Berdasarkan identifikasi masalah dan wawancara dengan pemilik, saya mendefinisikan 7 kebutuhan fungsional utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, login, yang dimana untuk memvalidasi kredensial pengguna untuk masuk ke dalam sistem sesuai dengan hak akses. Nah, lalu ada logout, yang dimana untuk mengakhiri sesi pengguna pada sistem secara aman. Lalu kelola inventaris, yang dimana untuk mengelola data unit PS4 ataupun PS5 dan untuk memantau kelayakan perangkat atau controller. Selanjutnya ada booking online, yang dimana untuk melakukan pemesanan jadwal dan unit secara mandiri melalui aplikasi. Lalu monitoring status unit, untuk memantau status unit kosong atau isi, yang dimana menjalankan timer otomatis dan notifikasi sisa waktu.
Yang terakhir ada laporan pendapatan yang dapat difilter harian maupun bulanan. Ketujuh fitur ini menjadi spesifikasi utama yang harus dipenuhi oleh sistem. Selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Selain kebutuhan fungsional, saya juga mendefinisikan 6 kebutuhan non-fungsional yang penting untuk kualitas sistem. Yang pertama yaitu keamanan. Password dienkripsi menggunakan backup, terdapat proteksi CSRF dan validasi sesi login multi-guard. Lalu ketersediaan atau availability, yang dimana sistem harus dapat diakses 24/7 agar member dapat melakukan booking online kapan saja. Lalu akurasi perhitungan, billing dilakukan secara otomatis berdasarkan durasi real time menggunakan timer. Lalu integrasi data, dilakukan pencadangan database secara berkala. Lalu dari segi performa, waktu respon validasi ketersediaan unit tidak boleh lebih dari 3 detik. Lanjut ke pemodelan sistem atau UML. Untuk memvisualisasikan kebutuhan dan alur sistem secara lebih detail, saya membuat beberapa diagram UML. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan fungsional sistem. Dalam proyek GoPlay terdapat dua aktor, yaitu member dan owner, dan sistem itu sendiri. Saya mendefinisikan 7 use case utama. Yang pertama yaitu login, yang dimana aktor, owner, dan member memvalidasi kredensial untuk masuk ke sistem sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Lalu logout untuk mengakhiri sesi pengguna secara aman. Lalu kelola inventaris, owner dapat menambah, mengubah, atau menghapus data unit PS4 ataupun PS5 beserta dengan kondisinya. Lalu booking online, yang dimana aktor member dapat memilih unit dan jadwal secara mandiri. Sistem otomatis mengecek ketersediaan untuk mencegah double booking. Lalu kelola reservasi, aktor owner dapat mengkonfirmasi, mengubah jadwal, atau membatalkan reservasi, termasuk input manual untuk pelanggan yang datang langsung. Lalu monitoring status unit. Di sini aktor owner atau member dapat melihat kondisi real time dari status unit PS4 ataupun PS5 sudah terisi atau belum, beserta timer otomatis yang menjadi dasar perhitungan billing akurat. Lalu laporan pendapatan. Owner dapat melihat rekapitulasi keuangan harian ataupun bulanan yang dihasilkan otomatis dari data transaksi. Selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur kerja atau workflow dari setiap proses bisnis secara detail. Diagram ini sangat berguna untuk developer dalam memahami langkah-langkah yang harus diimplementasikan. Saya membuat beberapa activity diagram, antara lain yang pertama yaitu activity diagram login. Pertama, owner ataupun member memasukkan username dan passwordnya. Langsung dilanjut sistem menerima input kredensial pengguna. Lalu dilakukan enkripsi data password, lalu validasi akun. Jika validasi akun gagal atau salah, maka akan menampilkan pesan error. Kalau validasi akun benar, maka sistem akan menampilkan dashboard sesuai dengan perannya masing-masing. Lalu activity diagram logout. Owner dan member
dalam ini kondisinya itu berada dalam sistem yang dimana sudah login. Owner dan member dapat mengklik tombol logout, lalu sistem akan menampilkan pesan konfirmasi apakah Anda yakin ingin keluar. Bila mana kita mengklik tidak, maka akan kembalikan ke dashboard sesuai dengan perannya. Apabila kita mengklik iya, maka akan menghapus sesi login tersebut dan sistem akan mengarahkan kembali ke halaman utama. Lalu activity diagram booking online. Di sini aktor member akan memilih menu booking, lalu sistem akan menampilkan jadwal beserta dengan ketersediaan unit tersebut. Lalu member akan melakukan pilih tanggal, jam, dan juga unit PS yang akan di booking. Lalu klik ketersediaan unit, dan sistem akan menampilkan ketersediaan unit tersebut. Bila mana unit tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan waktu tersebut sudah dipesan ataupun di booking. Bila mana waktu kosong, maka sistem akan mengunci slot waktu tersebut dan member akan mengklik konfirmasi booking. Setelah klik konfirmasi booking, maka sistem akan mengubah data status unit tersebut menjadi sudah dipesan dan juga akan menampilkan bukti reservasi booking tersebut. Lanjut ke activity diagram monitoring status unit. Di sini owner ataupun member dapat mengklik menu status unit yang dimana sistem akan menampilkan data unit secara real time. Lalu kelola reservasi. Di sini owner akan mengklik menu reservasi yang dimana sistem akan menampilkan status unit tersebut secara real time. Lalu owner akan melakukan pilih unit yang dimana bisa melakukan berhenti timer atau selesai, bisa mentambah durasi, ataupun membuat input durasi data baru. Bila mana owner mengklik input durasi, maka sistem akan menampilkan formulir input durasi. Lalu owner akan mengisi form tersebut, yang dimana data tersebut akan tersimpan atau terupdate ke status unitnya. Lanjut ke activity diagram kelola inventaris. Di sini owner akan melakukan klik menu inventaris, lalu sistem akan menampilkan daftar unit dan status controllernya masing-masing. Owner dapat melakukan tambah unit, edit unit, dan juga hapus unit. Bila mana owner mengklik hapus unit, maka pesan akan menampilkan notifikasi apakah yakin untuk menghapus data unit ini. Jika owner yakin akan menghapus, maka data tersebut akan diperbarui dalam database. Bila mana owner melakukan edit unit, maka pesan akan menampilkan form untuk edit unit yang dilanjutkan oleh owner untuk mengisi form tersebut dan mengklik update. Lalu dilanjutkan kembali ke database. Begitu juga untuk tambah unit, maka sistem akan menampilkan form untuk tambah unit. Lalu kemudian owner akan mengisi form tersebut dan klik tambah, yang dimana data tersebut dilanjutkan ke database dan diperbarui. Selanjutnya yaitu activity diagram untuk laporan pendapatan. Di sini owner dapat melakukan pilih menu laporan pendapatan, yang dimana sistem akan menampilkan dan atau mengambil seluruh data transaksi yang tersimpan dan ditampilkan ke owner. Owner tersebut dapat melakukan filtering periode laporan, bisa harian dan juga bulanan. Yang dimana ketika melakukan filtering, maka sistem akan
melakukan rekapitulasi pendapatan secara otomatis, dan juga ada pilihan untuk menampilkan atau mencetak laporan tersebut. Selanjutnya ada robustness diagram. Robustness diagram atau analis diagram adalah jembatan antara use case dan kelas diagram. Diagram ini membagi objek menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu boundary object, adalah antarmuka yang berinteraksi dengan aktor, misalnya halaman login dan juga form booking. Lalu ada control object, yaitu logika bisnis dan kontrol alur atau controller di Laravel. Lalu entity object adalah data yang disimpan di database seperti model user, console, booking, dan juga transaction. Selanjutnya itu kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur statis dari sistem, yaitu kelas-kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Ini menjadi blueprint database dan model di Laravel. Entitas utama yang saya definisikan yaitu pertama user, yang dimana menyimpan data, autentikasi, dan profil. Seperti atributnya ID, name, email, password, role, dan phone. Lalu konsol yaitu data unit PlayStation. Lalu ada booking ataupun data reservasi. Juga transaksi yaitu riwayat pembayaran yang berisi booking ID, amount, payment method, dan paid at. Hubungan antar kelas ini sudah saya tentukan dengan cardinality yang tepat. Misalnya satu user bisa memiliki banyak booking, satu konsol bisa digunakan di banyak booking. Kelas diagram ini menjadi acuan pembuatan migration dan model di Laravel. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram menunjukkan interaksi antar objek secara berurutan atau time sequence dalam satu skenario tertentu. Diagram ini sangat detail dan membantu developer untuk memahami urutan dalam pemanggilan metode. Saya membuat sequence diagram untuk skenario penting. Yang pertama yaitu sequence diagram login dan logout, yang dimana berguna untuk urutan validasi kredensial dan penghapusan sesi. Selanjutnya ada sequence diagram monitoring status unit. Monitoring. Yang selanjutnya ada sequence diagram booking online, yang dimana member dapat memilih jadwal, lalu controller mengecek ketersediaan, yang dimana akan disimpan ke model booking. Lalu sequence diagram monitoring unit, yang dimana aktivasi timer dan update status real time. Juga sequence diagram laporan pendapatan, pengambilan data transaksi, dan perhitungan total pendapatan. Lalu sequence diagram kelola inventaris dan reservasi, yang dimana berguna untuk alur owner saat mengubah data. Dengan sequence diagram ini, developer bisa langsung melihat objek apa yang berinteraksi dan metode apa yang dipanggil, sehingga implementasi controller menjadi lebih cepat dan akurat. Semua diagram UML yang saya buat sudah terdokumentasi lengkap. Diagram-diagram ini menjadi dasar yang sangat kuat bagi tim developer dalam membangun sistem GoPlay.
Mungkin sekian dari saya eh, mengenai peran saya sebagai sistem analis. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjut oleh saudara Nopal yang dimaksud sebagai desainer sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagian saya Muhammad Nurul Mulyadi sebagai desain UI wireframe. Saya di sini akan membahas 4 poin ya. Kita lanjut ke poin pertama. Nah, pada poin pertama itu berarti perancangan arsitektur sistem. Nah, pada tahap perancangan arsitektur, kami merancang sistem GoPlay menggunakan arsitektur MVC, yaitu model view controller. Model berupa bertugas mengolah data. Nah, jadi dia tuh komunikasi langsung dengan database SQLite yang menyimpan semua informasi pengguna, unit konsol, pesanan, dan transaksi. Terus ada view. View adalah tampilan yang dilihat oleh pengguna. Kami menggunakan blade template dari Laravel yang dikombinasikan dengan Vite untuk mengompilasi aset CSS dan JavaScript. Selanjutnya ada controller yang berfungsi sebagai otak. Jadi dia menerima permintaan dari pengguna, memproses logika bisnisnya, lalu memutuskan data apa yang dikirim ke view. Nah, interaksi antara pengguna dan sistem berjalan melalui routing yang terdefinisi di file web.php, sehingga setiap URL yang diakses akan ditangani oleh controller yang tepat. Nah, di sini ada diagram arsitektur GoPlay ya. Jadi di paling atas itu ada bagian untuk aktor, jadi yaitu owner dan member. Terus yang di bawahnya itu ada lapisan view, front end atau blade plus view. Jadi kedua aktor tadi itu bersentuhan dengan lapisan view, yaitu tampilan termuka yang mereka lihat di browser. Nah, lapisan view ini kami menggunakan template. Strukturnya HTML dan Vite untuk mengompilasi aset JavaScript dan CSS secara efisien. Ada 3 halaman utama, halaman login dan utama, dashboard owner, dan dashboard member. Nah, terus di bawahnya itu ada komunikasi view. Nah, jadi HTTP request dan respon. Jadi yang menghubungkan view dengan lapisan controller di bawahnya itu HTTP request atau respon. Jadi setiap kali pengguna melakukan sesuatu di tampilan, kayak menekan tombol pesan sekarang, login, nah browser akan mengirimkan sebuah HTTP request atau permintaan ke server. Nah, nanti dari server memproses permintaan itu dan akan mengirimkan kembali dalam bentuk HTTP respon. Terus di bawahnya ada lapisan controller. Nah, jadi permintaan dari view tadi tidak langsung menyentuh database. Jadi dia masuk ke lapisan controller, terus habis itu dia di lapisan ini ada sebuah komponen penting bernama routing atau web.php. Fungsinya sebagai petugas. Jadi dia tuh kayak ngebaca URL yang datang dan nanti dia bakalan yang mutusin, oh ini permintaannya harus ditangani oleh controller yang mana. Nah, dari itu. Terus selanjutnya ada out controller untuk yang menangani semua hal yang berkaitan dengan identitas pengguna, mulai dari proses login, logout, atau registrasi akun baru. Terus ada booking controller, jadi dia adalah jantung dari sistem kami. Jadi bertanggung jawab atas seluruh proses pemesanan. Terus ada console controller, jadi dia yang menangani pengelola inventaris unit presentation. Terus ada report controller, jadi dia tugasnya sebagai ngerekap data transaksi. Oke. Sekarang kita masuk ke desain database. Nah, tadi kan arsitektur sistem ya. Sekarang perhatikan diagram entity relationship diagram ERD. ERD ini menggambarkan bagaimana data di dalam sistem GoPlay disimpan, diorganisir, dan saling bereaksi satu sama lain. Database yang kami gunakan adalah SQLite yang diakses melalui Eleguen ORM bawaan Laravel. Nah, secara keseluruhan, database kami terdiri dari 4 tabel utama. Nah, yang pertama itu tabel user.
Tabel user itu fondasi dari seluruh sistem. Ia menyimpan data semua orang yang terdaftar di aplikasi GoPlay, baik owner ataupun member. Semuanya disimpan dalam satu tabel. Nah, rinciannya itu kalau ID bertipe integer yang bersifat primary key. Jadi dia itu nomor unik yang diberikan sistem secara otomatis untuk setiap pengguna. Jadi nggak ada pengguna yang memiliki ID yang sama. Terus name bertipenya string, menyimpan nama lengkap pengguna. Email juga bertipe string, menyimpan alat email yang juga berfungsi sebagai username saat login. Eh, Email ini sifatnya unik, artinya nggak ada dua akun dengan email yang sama. Paspor juga bertipe string, menyimpan data kata sandi pengguna. Nah, kata sandi ini tidak disimpan dalam bentuk teks, tapi nanti dienkripsikan menggunakan algoritma. Terus role juga bertipe string, ini adalah kolom terpenting yang membedakan hak akses. Nilainya ada dua, ada owner dan member. Terus phone bertipe string, menyimpan nomor HP atau WhatsApp yang aktif pengguna. Email verified bertipe datetime, jadi mencatat kapan pengguna memverifikasi emailnya. Remember token bertipe string, token keamanan untuk fitur ingat saya. Jadi saat login, pengguna nggak perlu login ulang setiap kali membuka aplikasi. Terus ada create add dan update add bertipe date time. Kedua kolom ini dikelola secara otomatis oleh Laravel untuk mencatat kapan data dibuat dan terakhir kali diperbarui. Terus yang kedua itu ada tabel konsol. Nah, untuk tabel konsol ini menyimpan data seluruh inventaris PlayStation yang dimiliki owner, mau PS4 ataupun PS5. Untuk rincian kolomnya ya kurang lebih sama seperti tadi. Terus di bawahnya ini ada tabel booking. Nah, di bagian tengah diagram, ini adalah tabel inti dari seluruh sistem GoPlay. Perhatikan bahwa tabel booking ini berada di posisi tengah dan memiliki dua foreign key yang menghubungkannya ke tabel user dan konsol. Ini merupakan bahwa setiap pesanan pasti memiliki siapa yang memesan dan unit apa yang dipesan. Nah, rinciannya ID seperti tadi, primary key untuk setiap rekor pesanan, booking code, terus user ID bertipe integer dan berstatus foreign key. Kolom ini menghubungkan pesanan ke tabel user, dengan kolom ini sistem tahu pesanan ini milik siapa. Terus konsol ID bertipe integer dan berstatus foreign key juga. Kolom ini menghubungkan pesanan ke tabel konsol. Sistem ini tahu unit mana yang sedang dipesan. Nah, terus selanjutnya ada tabel transaksi. Tabel terakhir di bagian paling bawah adalah tabel transaksi. Jika tabel booking mencatat ada pesanan masuk, maka tabel transaksi mencatat pesanan ini sudah dibayar. Tabel ini terhubung ke booking melalui foreign key dengan relasi memiliki. Artinya, satu pesanan yang sudah lunas akan menghasilkan satu rekor transaksi. Untuk rincian kolomnya bisa dilihat. Nah, jadi penjelasan relasi antar tabelnya itu, garis pertama kan bertuliskan melakukan, yang menghubungkan user ke booking. Artinya, satu user dapat melakukan banyak booking, relasi one to many. Seorang member bisa memesan berkali-kali dan setiap pesannya akan tercatat sebagai baris terpisah di tabel booking. Garis kedua bertuliskan di pesan dalam, yang menghubungkan konsol ke booking. Artinya, satu unit konsol bisa dipesan dalam banyak booking yang berbeda, one to many. Tentu saja tidak boleh bersamaan. Nah, sistem secara otomatis mengecek konflik jadwal agar satu unit tidak bisa dipesan dua kali di waktu yang sama. Garis yang ketiga bertuliskan memiliki, yang menghubungkan booking ke transaksi. Jadi artinya satu booking yang sudah lunas akan memiliki satu transaksi sebagai bukti pembayaran bantuan. Nah, jadi keempat tabel ini tuh bekerja untuk membentuk alur data yang beruntut. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu perancangan antarmuka atau UI. Nah, wireframe itu
sketsa awal tampilan dari setiap halaman yang ada di sistem GoPlay. Kita langsung ke wireframe halaman utama. Nah, jadi ini gini apa namanya desain UI halaman utama kita GoPlay. Yang dirancang adalah halaman utama atau landing page. Jadi di atas ada bagian navbar yang berisi logo GoPlay di sebelah kiri dan tombol login serta register di sebelah kanan. Di bawahnya ada banner hero, area besar berisi judul utama seperti rental PS4 atau PS5. Terus ada lihat unit dan pesan sekarang. Terus selanjutnya itu, nah ini adalah halaman login. Jadi di halaman login ini berisi kolom nama lengkap, email nomor, HP paspor, dan mohon maaf, di wireframe halaman login ini ada kotak form berisi kolom input itu untuk email dan satu password. Lalu sebuah tombol besar login di bawah tempat login terdapat teks belum punya akun, daftar di sini yang bisa diklik untuk beralih ke halaman register. Terus selanjutnya adalah halaman register. Ini untuk yang belum punya akun, jadi ya kolomnya ada nama lengkap, email nomor, HP, paspor, dan konfirmasi paspor. Selanjutnya ada wireframe halaman profil. Jadi halaman ini bisa diakses oleh member setelah login untuk melihat dan mengedit informasi akun mereka. Selanjutnya ada booking online. Nah, booking ini tuh halaman inti bagi member. Jadi tempat buat mereka melakukan pemesanan unit. Terus ada jadwal unit. Di sini halaman ini menampilkan riwayat dan jadwal pesanan yang dibuat oleh member. Jadi ya kalau misalnya udah ada yang pernah pesan di hari itu bakal ketahuan untuk jadwal lengkapnya. Terus selanjutnya ada wireframe halaman payment. Jadi setelah member melakukan pemesanan, member mengonfirmasi pesanan dan siap melakukan pembayaran. Itu untuk 7 wireframe tadi untuk bagian front end, dan sekarang kita bakal masuk ke bagian back end. Kurang lebih sama seperti front end, ini untuk bagian admin atau pengelola. Kita akan masuk ke wireframe halaman login backend. Terus register juga sama, tapi untuk register sebenarnya tidak akan kita publish. Setelah login, kita bakal masuk ke halaman wireframe halaman dashboard. Di sini kita bisa mengecek. Terus selanjutnya ada wireframe halaman kelola pesanan. Di halaman ini, owner bisa mengelola seluruh pesanan yang masuk dari semua member. Tampilannya berupa tabel lengkap dengan kolom pada booking, nama member, unit yang dipesan, tanggal dan jam, total biaya, status pesanan, dan status bayar. Terus selanjutnya ada jadwal kalender. Halaman ini menampilkan jadwal penggunaan unit dalam format yang lebih visual. Tampilan mirip lah kalender atau timeline. Terus ada wireframe halaman kelola inventaris. Nah, di halaman ini owner bisa mengelola seluruh data unit utilization yang dimiliki. Jadi keseluruhan kami merancang total ada 14 halaman wireframe. 7 halaman untuk front end atau member, 7 halaman untuk back end atau owner. Ya, proses perancangan wireframe ini sangat penting karena dengan adanya sketsa yang jelas dan sudah disetujui oleh seluruh anggota tim, pada saat masuk ke tahap implementasi, tidak ada lagi kebingungan atau perbedaan persepsi tentang halaman ini isinya apa dan temulah di mana. Selanjutnya kita bakal masuk ke penjelasan implementasi terbuka. Poin terakhir, implementasi antar
Mungkin kita bakal lihat langsung dari webnya aja ya. Jadi ini adalah wajah pertama dari aplikasi GoPlay yang dilihat oleh siapapun yang membuka website kami. Nah, dan ini adalah halaman login. Sengaja kami desain dengan tampilan bersih dan fokus. Tidak ada elemen yang mengganggu perhatian pengguna. Nah, terus di sini ada register. Jadi mirip kayak halaman login, cuman dia bergeser doang. Sekarang kita coba login ya. Di sini saya akan login menggunakan akun saya. Nah, jadi setelah login kita akan diarahkan ke halaman profile. Nah, ini adalah halaman yang paling sering digunakan oleh member. Halaman untuk pemesanan unit atau booking. Terus kita coba masuk ke halaman payment. Kita di sini pesan dulu. Setelah kita melakukan pemesanan, di sini kita masuk ke halaman payment. Untuk di sini kita masih menggunakan dummy untuk pembayaran. Jadi saat masuk kita nanti upload bukti. Contoh. Setelah ditambahkan buktinya, nanti kita tinggal upload. Ini. Nah. Terus ada halaman lihat jadwal. Ini ya untuk melihat jadwal-jadwal PS-nya yang lebih lengkap. Sekarang kita masuk ke halaman backend atau owner ya. Di sini kita ada tampilan untuk login. Jadi ini adalah menggunakan form yang berbeda ya dengan member. Sekarang kita coba masuk. Oh ya, sebenarnya ini untuk registrasi untuk owner ya sebenarnya. Setelah login kita bakal masuk ke halaman dashboard. Di ruang kendali utama bagi owner. Nah, begitu owner berhasil login, halaman ini yang pertama kali tampil. Di sebelah kiri terdapat sidebar menu yang berisi navigasi ke semua fitur manajemen. Di area utama ada 4 kotak statistik yang langsung terlihat saat halaman dibuka. Total unit aktif hari ini, total pesanan masuk hari ini, total pendapatan hari ini, dan total member yang terdaftar. Semua angka ini diambil secara real-time dari database. Di bawah statistik ditampilkan 5 pesanan terbaru yang masuk agar owner bisa langsung bertindak cepat. Ini sudah jalan ya. Oke, sekarang kita masuk ke kelola inventaris atau kelola pesanan. Nah, halaman ini adalah tempat owner memantau dan mengelola seluruh pesanan dari semua member. Tampilannya hanya berupa tabel lengkap yang menampilkan semua pesanan yang masuk, lengkap dengan informasi nama member, unit yang dipesan, jadwal, total biaya, dan status terkini. Terus sudah berhasil. Terus kita masuk ke jadwal. Halaman jadwal di sisi owner menampilkan informasi yang sama dengan halaman kelola pesanan. Namun daftar format yang lebih visual dan mudah dibaca sekilas. Ini untuk periode seminggu, ini periode sebulan, dan ini periode hari.
Lanjut ke kelola inventaris. Ada halaman tempat owner mengelola semua aset fisik yang dimiliki, yaitu unit-unit application. Di bagian atas ada tombol list. Nah, ini buat tambah unit baru untuk mendaftarkan unit PS baru ke dalam sistem. Di bawahnya terdapat tabel daftar yang menampilkan nama unit, jenis, harga per jam, status, dan 2 tombol edit dan hapus. Sini kita bisa mengedit. Dan kalau kita menghapus, dia bakal muncul notifikasi peringatan sekali lagi. Sekarang kita lanjut ke laporan pendapatan. Nah, di halaman terakhir inilah fitur yang paling bernilai dari sisi bisnis, laporan pendapatan. Jadi di bagian atas ada filter periode, owner bisa memilih rentang tanggal tertentu lalu menekan tombol tampilkan. Misal dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, nanti dia bakal muncul sesuai periodenya. Dan setelah ini kita bisa mencetak laporannya juga dalam bentuk PDF. Oke. Mungkin sekian dari saya, Desain UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak dosen serta teman-teman yang hadir pada sidang UAS praktek perangkat lunak ini. Perkenalkan, nama saya Aji Paramilan Pratama selaku developer pada proyek sistem informasi manajemen dan reparasi rental PlayStation GoPlay berbasis web yang berlokasi di Rawabadak. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian yang menjadi tanggung jawab saya sebagai developer, yaitu satu, implementasi database, yang kedua itu struktur program dan pengelolaan source code, yang ketiga cuplikan kode penting, yang keempat demo aplikasi. Baik, saya akan mulai dari implementasi database. Implementasi database sistem GoPlay diimplementasikan menggunakan SQLite. Seluruh struktur tabel dibuat menggunakan fitur migration Laravel yang memungkinkan pengelola versi database secara sistematis. Perintah untuk menginisialisasi database. PHP ini adalah seeder yang disediakan data owner default owner at goplay.com. Data konsol yaitu terdiri dari PS4 dan PS5, tersedia 5 unit. Dan data member contohnya untuk keperluan pengajuan sistem. Di sini sistem yang digunakannya yaitu PHP 8.2, terus Laravel 12, yang ketiga itu SQLite, terus yang keempat Blade Template, terus yang kelima itu Fight, terus yang terakhir itu MCI Arsitektur. Untuk membuat sistem ini kami menggunakan PHP versi 8.2 dan framework Laravel 12. Data disimpan menggunakan SQLite, sedangkan tampilan website dibuat menggunakan Blade Template. Kami menggunakan Fight untuk membantu pengelolaan file tersimpan seperti CSS dan JavaScript. Sistem GoPlay dibuat menggunakan konsep MVC atau model view controller. Sederhananya, konsep ini digunakan agar bagian tampilan
proses program dan data dipisah sehingga kode menjadi lebih rapi dan lebih mudah dikembangkan. Dalam sistem ini, model digunakan untuk mengelola data yang ada di database seperti data user, booking, dan konsol kontrol digunakan untuk memproses perintah dari pengguna dan menjalankan fungsi-fungsi yang ada di sistem. Sedangkan view digunakan untuk tampilan halaman yang dilihat oleh user maupun admin. Kita lanjut ke struktur program dan pengelolaan source code dan juga cuplikan kode penting. Mulai dari arsitektur sistem sebelum masuk ke sistem, saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur program yang digunakan pada GoPay. Sistem ini dibuat menggunakan arsitektur MVC atau Model View Controller. Sederhananya, MVC digunakan agar bagian data, proses, dan tampilan dipisah sehingga program lebih rapi dan lebih mudah dikelola. Contohnya seperti ini. Dia tuh ada di bagian ini. Folder ini digunakan untuk menghubungkan sistem dengan database. Bagian pertama model yang berada di folder model di sistem ini ada beberapa model seperti user PHP ini untuk data pengguna. Terus lanjut ke booking PHP. Ini untuk data booking. Konsol PHP. Ini untuk data unit PlayStation dan PP payment untuk data pembayaran. Jadi kalau sistem ingin mengambil atau menyimpan data ke database biasanya akan melalui model. Untuk controllernya ada di PHP HTTP. Bagian kedua dari controller yang berada di folder PHP HTTP controller. Controller bisa dibilang sebagai otak dari sistem. Di sinilah proses dan logika program dijalankan. Contohnya ada di booking controller. Untuk mengatur proses booking. Selanjutnya ada di dashboard, ini menampilkan data dashboard. Dan booking admin controller itu kegunaannya admin untuk mengelola data reservasi. Untuk bagian view-nya itu ada di view. Bentar. Bagian ketiga ini adalah view yang berada di folder resource view. View adalah seluruh tampilan yang dilihat user dan admin berada pada folder view. Sebagai contoh alurnya, ketika user melakukan booking, data yang berisi pada halaman booking akan dikirimkan ke booking controller dan menyimpannya ke database melalui booking model. Jika proses berhasil, hasilnya akan ditampilkan kembali ke view pengguna halaman yang ada di view. Selanjut untuk halaman home-nya yaitu yang di sini. Ketika pengguna pertama kali membuka website GoPay, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman utama. Proses ini diatur melalui
file routing yang berada pada routes di file routes dia file routes terus di web PHP. Nah ini itu untuk kodenya itu ini. Setelah fungsi tersebut dijalankan, controller akan mengambil data yang diperlukan untuk ditampilkan pada halaman utama. Setelah data berhasil diproses, controller akan mengirimkan data tersebut ke halaman view yang dibuat menggunakan Blade template. Alurnya itu dari browser ke root, ke home controller, terus ke view home. Jadi dapat disimpulkan bahwa halaman utama menjadi pintu masuk bagi pengguna untuk mengakses seluruh fitur yang tersedia. Lanjut ke halaman login. Setelah pengguna masuk ke halaman utama, langkah berikutnya adalah login ke dalam sistem. Pada dokumen use case UC01 dijelaskan bahwa proses login dimulai ketika pengguna memasukkan username dan password. Setelah tombol login ditekan, sistem akan melakukan validasi data. Jika data dimasukkan benar, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard atau halaman utama sistem sesuai hak akses. Tampilannya seperti ini. Untuk lokasi kodenya itu ada di ini. Nah, bagian sini. Saat pengguna menekan tombol login, data username dan password akan dikirimkan ke Authentication Controller. Bagian ini. Terus controller ini kemudian akan mencocokkan data yang dimasukkan dengan pengguna yang tersimpan di database saat login. Secara sederhananya, alurnya adalah user login, from login, authentication login, terus cek data user database, terus ke validasi berhasil, terus masuk ke sistem. Jikalau username atau password salah, sistem akan menampilkan pesan error dan pengguna diminta untuk mencoba login kembali. Saya akan mencontohkannya. Ini bekas teman saya tadi. Salah. Seperti tadi yang saya lakukan itu ada salahnya. Kita lanjut ke halaman booking. Halaman ini, setelah user berhasil login, langkah berikutnya adalah fitur utama dari sistem ini, yaitu halaman booking. Ini sesuai dengan dokumen F04 booking online, di mana member bisa memilih unit citation, memilih tanggal, memilih jam bermain, lalu melakukan booking melalui sistem. Dari sisi program, ketika user dibuka halaman booking, sistem akan menjalankan rute yang saya maksud tuh ini. Saya cari dulu. Ini route-nya. Jadi, jikalau user mengakses URL booking ini, sistem akan langsung memanggil booking controller pada metode booking index. Di dalam booking controller ini, bagian ini bertugas menampilkan unit citation yang tersedia.
Ini semua yang menampilkan data unit PlayStation yang tersedia. Untuk alurnya, user buka halaman booking, terus kerut booking aktif, masuk ke login booking, masuk ke booking controller, terus ambil data konsol dari database, selanjutnya tampilkan ke halaman booking. Jadi di halaman ini user bisa melihat semua unit PS yang tersedia sebelum melakukan pemesanan. Intinya halaman booking ini berfungsi sebagai tempat utama user untuk memilih dan melakukan reservasi PlayStation secara online. Untuk selanjutnya, dari pengecekan ketersediaan user, memilih unit PlayStation dan mengisi jadwal booking. Pada booking sistem tidak langsung menyimpan data begitu saja. Sebelum data disimpan, sistem akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa unit yang dipilih masih tersedia pada jam yang dipilih user. Untuk metodenya yaitu availability. Availability itu kodenya yang ini. Untuk salah satu kode yang digunakannya yaitu ini, yang kode yang digunakannya. Kode ini digunakan untuk mencari data booking yang sudah ada pada tanggal dan jam tertentu. Jadi, sistem akan mengecek apakah unit PlayStation yang dipilih sedang digunakan atau tidak. Jika jadwalnya bertabrakan maksudnya dengan booking lain, maka sistem akan menolak booking tersebut. Secara sederhana alurnya seperti ini. User memilih jadwal, sistem mengecek data booking, selanjutnya data jadwal ada jadwal yang bentrok, yang selanjutnya jika iya booking ditolak, jika tidak booking dilanjutkan. Selanjutnya booking bentrok. Bagian ini sesuai dengan dokumen pengujian sistem pada TC05 booking bentrok, di mana hasil yang diharapkan adalah sistem menolak booking yang memiliki jadwal yang sama dan hasil pengujian berhasil atau passed. Dengan fitur ini, sistem dapat mencegah terjadinya double booking sehingga satu unit PlayStation tidak bisa dipesan oleh dua orang pada waktu yang sama. Terus selanjutnya penyimpanan booking. Untuk penyimpanan booking, setelah sistem memastikan bahwa jadwal yang dipilih masih tersedia, langkah berikutnya adalah menyimpan data booking ke database. Proses dilakukan pada metode store yang berada di file booking online ini. Yang contohnya itu ini. Pada bagian ini, ketika user menekan tombol booking, sistem akan menjalankan beberapa proses secara berurutan. Alurnya seperti ini: validasi data, terus ngecek ketersediaan jadwal, simpan data booking, generate kode booking, terus menjadi status menjadi pending. Artinya sistem akan memeriksa terlebih dahulu apakah data yang diisi user sudah benar. Setelah itu, sistem mengecek kembali ketersediaan jadwal. Jika semuanya valid, data booking akan disimpan ke database. Data tersebut disimpan ke tabel booking. Beberapa data penting yang disimpan di antara lain yaitu booking code, user ID, console ID, booking date, terus start time, terus end time, dan status. Jadi setiap kali user berhasil melakukan booking, sistem akan membuat
suatu data reservasi baru tersimpan di tabel booking. Bagian ini masih berhubungan dengan fitur F04 booking online yang pada dokumen, karena disinilah proses booking benar-benar disimpan oleh sistem. Dengan adanya proses penyimpanan ini, semua data reservasi dapat tercatat secara otomatis tanpa perlu pencatatan manual seperti yang dilakukan sebelumnya. Untuk selanjutnya itu data yang terlibat, database yang terlibat. Sebelum masuk ke dashboard admin, saya akan menjelaskan sedikit mengenai database yang digunakan pada sistem GoPay. Sistem dengan dokumen perancangan database. Sistem ini menggunakan beberapa tabel utama yang saling terhubung. Tabel pertama itu yaitu user. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengguna dapat login ke dalam sistem. Beberapa data disimpan di antara lain itu database-nya ini salah. Ngecek database-nya bisa langsung ke terminal. Setelah itu ketik PHP, bisa ketik PHP, bisa juga PHP. Terus database-nya. Di sini kita lihat ada tabel user, terus tabel username, terus ada tabel email, ada tabel password dan role. Jadi ketika user melakukan login pada sistem, akan mengambil data dari tabel user untuk melakukan proses validasi akun. Tabel kedua adalah konsol. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data PlayStation yang tersedia di rental. Beberapa file yang digunakan yaitu name, tipe, status, dan price per house. Melalui tabel ini, sistem dapat mengetahui jenis PlayStation, status unit, dan harga sewa per jam. Kemudian ada tabel yang paling penting itu booking. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh data reservasi yang dilakukan oleh pengguna. Beberapa data yang disimpan yaitu adalah booking kode, kedua console id, yang ketiga booking date, keempat start time, yang kelima end time, yang terakhir itu status. Saat user berhasil melakukan login, booking, saat user berhasil melakukan booking, data tersebut akan masuk ke tabel booking dan nantinya akan digunakan oleh admin untuk melakukan pengelolaan reservasi. Jadi, secara sederhana, tabel user digunakan untuk data akun, tabel konsol digunakan untuk data PlayStation, dan tabel booking digunakan untuk menyimpan seluruh data pemesanan yang dilakukan oleh pengguna. Lanjut ke dashboard admin.
Setelah masuk proses booking selesai, data disimpan di database. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian dashboard admin. Dashboard admin merupakan halaman utama yang digunakan admin untuk memantau aktivitas yang terjadi di dalam sistem. Bagian ini sesuai dengan kebutuhan pada sistem dokumen, yaitu membantu admin melakukan monitoring data booking dan operasional central operation. Proses yang dijalankan oleh kontrol itu ada di bagian sini. Jadi, ketika admin berhasil login, sistem akan mengambil beberapa data penting dari database untuk ditampilkan di dashboard. Beberapa informasi yang ditampilkan antara lain itu adalah jumlah booking, terus tampilan total pendapatan, jumlah unit plantation yang aktif, jumlah pengguna yang terdaftar, terus booking yang masih berstatus pending. Jadi bisa dikatakan bahwa dashboard admin berfungsi sebagai pusat monitoring melalui halaman admin dapat melihat kondisi sistem secara cepat tanpa harus membuka data satu persatu. Selanjutnya adalah kelola referensi ini. Setelah melihat ringkasan data pada dashboard di admin, selanjutnya dapat mengelola data booking yang masuk melalui kelola reservasi. Bagian ini dengan sesuai dengan use case UC05 kelola reservasi yang ada pada dokumen. Pada fitur admin dapat melihat data booking, mengkonfirmasi booking, membatalkan booking, dan mengubah status booking sesuai dengan kondisi sebenarnya. Proses ini ditangani oleh controller. Satu metode yang digunakan yaitu, ini dia. Metode ini digunakan ketika admin ingin mengubah status booking yang dilakukan oleh pengguna. Dalam sistem terdapat beberapa status booking, yaitu ada pending, confirmed, cancel, dan complete. Penjelasannya cukup sederhana. Pending berarti booking baru dibuat dan masih menunggu konfirmasi admin. Confirmed itu berarti booking sudah disetujui. Terus complete berarti sesi bermain sudah selesai. Terus cancel berarti booking dibatalkan. Jadi ketika admin menekan tombol konfirmasi pembatalan, sistem akan menjalankan metode update status untuk mengubah status booking tersebut di database. Secara sederhananya alurnya itu seperti ini. Jadi menurut saya itu user melakukan booking, terus status awal pending, terus admin membuka data reservasi, terus admin mengubah status booking, terus data diperbarui oleh database. Dengan fitur ini, admin dapat mengelola seluruh referensi yang masuk dengan lebih mudah dan lebih teratur dibandingkan pencatatan manual. Terus selanjutnya ada monitoring unit. Setelah admin mengelola data reservasi, selanjutnya ada fitur monitoring status. Bagian ini sesuai dengan use case UC06 monitoring status yang ada pada dokumen. Fitur ini digunakan untuk membantu admin melihat kondisi setiap unit plantation secara langsung. Melalui fitur ini, admin dapat melihat unit yang digunakan, unit yang kosong, unit yang status unit setiap PlayStation seperti ini contohnya nih.
Ini maintenance, ini artinya lagi diperbaiki ya. Cara kerjanya cukup sederhana, sistem akan membaca data booking yang sedang aktif, kemudian mencocokkannya dengan database data konsol maksudnya yang ada di database. Data konsol sendiri diambil dari tabel dan model konsol. Contoh kode yang digunakan untuk mengambil konsol itu adalah jalurnya seperti ini, data konsol, terus ke cek data booking aktif, terus ketentukan status unit, terus ketampilan ke dashboard admin. Jadi ketika admin membuka halaman monitoring, admin bisa langsung mengetahui unit mana yang sedang digunakan dan unit mana yang masih tersedia tanpa harus mengecek satu persatu secara manual. Dengan fitur ini, pengelolaan rental menjadi lebih mudah karena kondisi seluruh unit dapat dipantau secara real time melalui sistem. Bagian terakhir ini yang akan saya jelaskan adalah laporan pendapat. Fitur ini sesuai dengan F07 laporan pendapat yang ada di dokumen. Tujuan dari fitur ini adalah membantu admin melihat hasil pendapatan dari seluruh transaksi yang terjadi pada sistem. Proses laporan yang dikelola oleh controller. Controller itu ada di ini dia sini ya, di file ini. Data laporan bisa diambil dari beberapa data yang di sistem seperti booking, terus payment, terus transaksi. Data-data tersebut kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk laporan yang lebih mudah dibaca oleh admin. Pada fitur ini admin dapat melihat total pendapatan, melihat laporan harian, melihat laporan bulanan, melakukan rekap transaksi yang sudah terjadi. Seperti ini contohnya. Untuk alurnya, menurut saya itu dari data booking ke data pembayaran, terus menghitung total pembayaran, pendapatan maksudnya, terus ketampilan laporan. Jadi admin tidak perlu lagi menghitung pendapatan secara manual karena sistem akan menghitung dan menampilkan hasil secara otomatis. Dengan adanya fitur ini, laporan pendapatan ini, proses pencatatan keuangan menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan mengurangi kemungkinan kesalahan perhitungan. Untuk yang terakhir itu adalah demo aplikasi. Untuk demo aplikasi, saya akan menjelaskan dan mendemokrasikan aplikasi GoPay. Pada demo ini saya menunjukkan pada beberapa fitur. Yang satu, login menggunakan owner. Ini owner itu mana owner. Ini saya sudah memakai akun owner ya. Sistem akan memvalidasi email dan password. Setelah berhasil login pengguna akan diarahkan ke dashboard. Iya. Yang kedua, booking online. Yang kedua adalah booking online. Di sini member memilih unit PlayStation. Ini menentukan tanggal. Ini terus mengecek ketersediaan jadwal ya, terus booking berhasil tersimpan. Ini filternya saya ini. Keempat adalah kelola inventaris, menambahkan unit PlayStation ada di halaman admin di sini. Bukan. Nah, ini di sini. Kita dapat menambahkan ini ya, PlayStation ya, data unitnya ya.
terus bisa mengubah juga, terus bisa mengatur status unit menjadi tersedia atau digunakan atau maintenance. Seperti ini contoh maintenance. Monitoring status unit, sistem menampilkan secara real time. Orang dapat melihat unit yang sedang digunakan, terus timer otomatis membantu menghitung durasi bermain. Tentunya itu seperti ini. Dia bisa menambah durasi juga. Setiap pendapat. Dia itu di sini menampilkan dana transaksi, menampilkan total pendapat, dan menampilkan data dapat difilter berdasarkan periode tertentu. Demikian penjelasan saya sebagai developer mengenai implementasi database, struktur, program, pengelolaan source kode, dan implementasi kode planting, serta mendemonstrasikan aplikasi GoPlay melalui penggunaan Laravel 12, SQLite, dan arsitektur MVC. Sistem ini berhasil membantu proses manajemen rental. Sistem rental PlayStation menjadi lebih efektif, mengurangi risiko human error, mencegah double booking, serta menghasilkan laporan pendapatan yang lebih akurat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Mohon maaf masih agak ege, saya kurang pede. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipi Agung Satria. Dan di kelompok Anomali Plus One ini, fokus utama saya adalah di divisi testing atau quality assurance. Sebagai seorang tester, tanggung jawab saya adalah memastikan bahwa sistem informasi manajemen dan reservasi rental GoPlay yang berlokasi di Rawabadak, Subang ini dapat berjalan dengan optimal, minim bug, dan memiliki user experience yang baik sebelum sistem ini benar-benar diimplementasikan. Berdasarkan laporan akhir yang telah kami susun, proses pengujian yang saya lakukan berfokus pada dua metode, yaitu black box testing dan user extension testing atau UAT. Baik, di sini saya akan menguji modul autentikasi. Pertama, saya akan mencoba masuk menggunakan akun pelanggan yang sudah terdaftar. Kita masukkan username dan password, terus kita klik login. Nah, selanjutnya adalah fitur krusial yaitu formulir reservasi. Di sini saya akan bertindak sebagai pelanggan yang ingin menyewa PlayStation di Rawabadak. Saya pilih unit PS-nya, lalu saya akan tentukan tanggal dan durasi sewanya. Contohnya kita akan main di reguler 2, terus kita PS4 contohnya, terus tanggalnya kita pilih tanggal 25, waktunya kita jam 2 misalnya, dan kita akan main 2 jam. Terus di sini ada metode pembayaran, misalnya kita pilih QRIS. Nah, di sini ada QRIS-nya, terus pelanggan tinggal nge-scan untuk pembayaran. Untuk tidak ketika saya klik booking, sistem langsung memproses data tersebut dan mengubah status unit yang saya pilih menjadi booking atau terbaca atau sedang menunggu konfirmasi sistem. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, untuk memastikan tidak ada double booking, jika ada pengguna lain yang mencoba memilih unit
dan jam yang sama, sistem secara otomatis akan memblokir slot tersebut dan memberi peringatan bahwa unit sedang digunakan pengujian ini dinilai 100% valid. Selanjutnya kita akan ke bagian admin. Nah, sekarang kita beralih ke sisi admin GoPlay. Di halaman ini, tugas saya adalah menguji fungsionalitas manajemen data. Bisa dilihat ada data reservasi, yang saya input sebagai manajemen data. Bisa dilihat data reservasi saya input sebagai pelanggan tadi sudah masuk ke real time. Tinggal menunggu konfirmasi status. Sekarang saya coba klik setuju pembayaran. Nah, kita lanjut mulai bermain. Nah, yang tadi reguler 2 sudah mulai itu waktunya. Bisa. Jadi kudu berkali-kali bari loading Statusnya langsung berubah menjadi aktif atau sedang disewa. Berarti anjir PML update tiap hari. relasi data antar tabel Google juga di database backend-nya sudah sinkron dan berjalan tanpa kendala. Baru balikan dulu. Walaupun merah nih kayak tadi gak apa-apa, yang penting teknik. Nah, kalau biru ya syukur. Wajib sih. Nah, dari serangkaian pengujian black box dan fitur-fitur utama tadi, mulai dari input data, validasi error, hingga pembaruan status secara real time, seluruh fungsi pada GoPlay ini telah berjalan sesuai dengan dokumentasi, Dari hari Senin. spesifikasi kebutuhan sistem, dan siap untuk diimplementasikan. Sekian demonstrasi proses testing dari saya. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama saya, Project Manager Adam. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan saran, dan juga penutup. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis perancangan, implementasi, dan pengujian sistem informasi manajemen dan reservasi rental PlayStation GoPlay, ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem GoPlay telah berhasil dikembangkan menggunakan framework Laravel 12 dengan menggunakan PHP 8.2 dengan arsitektur MVC, database SQLite, dan antarmuka Fight plus Blade template engine. Yang kedua, sistem mengimplementasikan 7 fitur fungsional sesuai SRS. Login multiperan F01, logout F02, kelola inventaris F03, booking online F04, kelola reservasi termasuk walk-in F05, monitoring status unit dengan timer otomatis F06, dan laporan pendapatan F07. Fitur booking online F04 berhasil mencegah double booking melalui pengecekan ketersediaan jadwal dan unit secara otomatis. Fitur timer otomatis F06 berhasil memantau durasi bermain secara real time dan memberikan notifikasi waktu hampir habis, sehingga mengurangi beban kinerja. Dashboard laporan pendapatan F07 menyajikan rekapitulasi keuangan yang akurat, dapat difilter harian maupun bulanan, memudahkan owner atau pemilik dalam mengaudit keuangan. Sistem telah diuji melalui black box testing dan UAT, dengan hasil menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasinya. Lalu ada saran. Untuk pengembangan sistem GoPlay ke depannya, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang ke-1, integrasi payment gateway, menambahkan fitur pembayaran digital, MyTrans, QRIS, virtual account, agar transaksi dapat diselesaikan secara online.
Yang kedua, notifikasi WhatsApp atau email otomatis. Integrasi notifikasi via WhatsApp, bisnis API, atau email untuk konfirmasi booking dan pengingat jadwal kepada member. Yang ketiga, pengembangan aplikasi mobile. Membangun versi aplikasi mobile, Android, atau iOS agar member dapat di-booking melalui smartphone. Yang keempat, deployment ke server hosting. Mengoptimalkan sistem untuk dideploy ke server hosting Linux dengan database MySQL agar dapat diakses di publik 24 jam per 7 hari. Migrasi database ke MySQL mengganti SQLite dengan MySQL untuk lingkungan produksi guna mendukung konsistensi yang lebih tinggi. Fitur review dan rating menambahkan fitur ulasan pelanggan untuk evaluasi kualitas layanan untuk berkelanjutan ke depannya. Demikian laporan manajerial dan teknis dari tim kami yaitu Anomali Plus One. Kami sangat bangga dapat mengimplementasikan ilmu rekayasa perangkat lunak kami ke dalam solusi nyata berpotensi memajukan bisnis UMKM lokal di Kabupaten Subang khususnya. Terima kasih juga atas bimbingan dan waktu yang diberikan dan kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah proyek perangkat lunak Bapak Bagus Ali Akbar SIMkom serta teman-teman tim yang saya banggakan, tim Anomali Plus One. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.